Resepnya ilmu itu gini, kata Hikam. Ulama yang kayak Hikam itu pernah ngarang kitab tuh saking syukurnya entah saking angkuhnya, terserah komentari. Kamu harus yakin bahwa di sisa hidup Anda itu tidak akan maksiat lagi. Sehingga kalau kamu ditakdir maksiat, anggap saja akhir maksiatin kudirat alaika. Anggap itu yang siapa yang menganggap muhal bahwa dia tidak akan dosa sampai mati, berarti menganggap Tuhan itu lemah. Karena cara berpikir kita kan bayangkan hidup itu 40 tahun lagi. Misalnya saya sekarang umur 40, bayangkan umur kadang 4 tahun meneh. Sampean misalnya umur selawe, bayangkan selawe tahun meneh. Sehingga menganggap dalam durasi selawe tahun kok orang maksiat kan muhal. Apalagi sampai sudah tahu maksiat itu bakat tempah. Ya maksiat ya kelas-kelasan, nak bikin pacaran, nak wong iso mau mah ya nakal, nak sing setengah soleh ya berbau proposal ya sesuai kontaknya dhewe. Itu kan urusan masing-masing. Ya itu kan urusan masing. Wae waktu sabu alap wong ngene ora ana sing roh, waktu sabu alap. Ngerombong wali songo, mbok kangen wali songo, mbok golek selisih, wawahu napa alam. Sing roh pangeran tiap, mbok kangen wali, mbok golek selisih margin. Niku pokoke wawahu napa alam. Itu kan urusan jenengan mbek pangeran, mboten urusan kula. Tapi tetap saya sebagai ulama mengingatkan, niat itu ditoto. Begini, ulama dulu tuh ngitung hidup itu hanya 2 menit 2 detik, sehingga dia ya gampang saja. Kayak imam, kayak kanjeng Nabi itu, ya Rasulullah kenapa tidak menyediakan makan untuk besok? Loh, saya itu tidak yakin, nggak ada hidup saya sampai besok. Ya sudah begitu cara, ya sudah tenang saja. Kalau sampai kan bayangkan hidup 4 tahun lagi, 5 tahun lagi, sehingga arah mangan juga begitu tenang. Padahal bolak-balik zaman cilik arah mangan, tetap wedi. Jadi cara berpikir Nabi itu begitu. Begitu juga cara pikir sahabat, cara pikir ulama-ulama yang waras itu begitu. Saya itu pernah melarat di Jogja zaman pertama merantau itu. Kalau santai saya bilang, Gus kok tidak punya beras, tapi aku yakin nak sesuk urip baru. Gue butuh mangan sesuk, anak sesuk ijek nopo. Cara berpikir ulama itu begitu. Sehingga melihat maksiat juga gitu. Alhamdulillah aku ijek urip 1 detik, 2 detik, 2 menit, sehingga hidup. Dan itu sudah cukup untuk lafadzkan la ilaha illallah. Makanya kata yang orang Hikam, betapa murahnya Allah, surga itu hanya bisa dibeli dengan 2 menit, karena surga itu senilai la ilaha illallah, miftahul jannah la ilaha illallah, itu cukup 1 menit. Berarti surga itu regane mau 1 menit. Dan karena dia nganggap hidup itu 1 menit ke depan la ilaha illallah, ya sudah, dia ngitungnya hidup itu per menit. Kalau sampean kan enggak, per 10 tahun, per 20 tahun, sehingga kriminal betul, cara pandang sampean itu kriminal betul. Sehingga bangno kudu di duwe, kudu di bojo, nak kiai kudu di pengaruh. Nah kalau saya enggak, saya meskipun tidak sehebat itu, tapi mewarisi keilmuan mereka. Jadi misalnya saya jadi ulama itu bayang di santri musito Islam pokoknya ke Ahmadiyah ya gitu saja. Ya pokoknya sudah gitu. Orang bayang santri yang pimpinan takwa khusyuk salam tempel demen gelo, demen apa? Bertanyakan santri-santri saya itu mungkin belum pernah nyuri saya bikin kopi, bisa dihitung. Karena saya sederhana saja, misalnya saya pergi dari Jogja ini yang nyata salam, bayang bojo gue semaca, bayang kopi, buka lawang malah kecewa. Seperti umumnya orang kan gitu, semerantau ada bayang bojo gue nyuambut, tiga kopi, digodok banyu hangat, teman, bareng teko bojone wangep, kukur-kukur. Karena tarifnya dia ideal, maka mudah kecewa kalau itu tidak terjadi. Nak kula mboten sembahyang napa Yogya ibu bojoku cek utuh Islam. Nak salat madhep bulan ya sudah gitu kan. Pakai standar-standar yang minimalis. Saya dari rumah bangun sampai ngaji ya, pokoknya melek ya sudah nak salat madhep napa. Mulane sudah gitu. Andai kan saya pakai standar maksimal, maka akan mudah kecewa. Rasulullah juga begitu. Rasulullah itu ngadepi Sayyidah Aisyah itu ya begitu, ngadepi Hasan Husain. Sehingga tidak ada cerita Nabi mudah kecewa begitu. Karena Nabi bayangkan anak istrinya itu ya minimalis sekali, urusan dunia loh maksudnya minimalis sekali. Misalnya Nabi pagi-pagi tanya, ya Aisyah apa ada sarapan? Enggak ya Rasulullah, ya idzan asumu kan itu saya puasa. Kalau sampean usul-usul lah juga kopi wedok opo, itu kan repot. Muni-muni itibak sunnah Rasul tapi tidak pernah sampai mendekati sunnah apa? Rasul. Sehingga ya tenang saja Nabi. Saya alhamdulillah bisa niru dalam gitu-gitu tuh bisa. Makanya kiai muda paling menjauh. Banyak kiai-kiai sepuh itu kalau urusan gitu konsultasi masa. Kesel saya apa kain. Ini kalau ya sampai era di karena
Sehingga saya tidak pernah bayangkan apa tanggaku seneng aku atau orang ngaji aku kecewa, tidak pernah bayangkan. Sama bukan makhluk, tidak penting. Kecewa ada kecewa itu tidak penting. Saya itu orang alim, ngerti ini warido kamat lubi, orang warido kum. Yang tak boleh iri dari pengiran, dari saya ngaji, dari konsumen. Itu apa makhluk tidak penting. Itu harus dilatih. Harus apa? Sehingga orang itu kalau biasa sholat, maksudnya biasa ta'alluq ya Allah, mesti la'alla tatardo, mesti gampang puas. Karena dia iktifak ngalap cukup ya Allah subhanahu wa ta'ala. Saya sebagai manusia juga sering ditangisi istri. Misalnya saya sering ke Jogja sendirian. Nah ninggalan menopo, ninggalan itu milik pengira. Misalnya mati ninggalan itu paling aku mau apa sih suara. Paling mau nangis berkegiatan. Bukan Pak. Ingin saya bahwa konstitusi ulama itu masih iktimat Allah. Kalau kita kan enggak, cara berpikir kita ngaji itu ideal semono podium, ngaji laminan takwa kabeh, kadunan kaji kabeh, diluk kabeh. Kita kan pakai standar-standar yang dengan asumsi kita. Padahal Nabi zaman sugeng al iman hahuna wa yusiru ila qalbihi sadrihi salah. Iman itu urusan hati. Komitmen sampean ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini resepnya, makanya kata hikam yakinlah mata frohubi, mesti yakinlah mata selibi. Sedikitlah kamu gembira dengan satu hal, nanti akan sedikit kamu yang kecil. Artinya misalnya kata sekolah, lo sebagai ulama seneng pulau nu iman, ya nanti kayak ngawang. Ya sudah gitu. Jadi misalnya suatu saat pulau jatuh, yang ngaji saya gak seneng jadi kubeting, uang saya seneng pulau bubar kabeh. Pulau rasa susah, miskola darah pun. Kok saya ini jangan rasa seneng, ya tenang saja. Senang-senang yang makhluk orang jilat. Dan status mereka tetap layak berwalayan. Ini harus jilat. Sehingga Nabi itu ya meskipun beliau itu perang, sahabatnya meninggal, ya tenang saja. Nabi cara berpikir yang meninggal mereka mati syahid, yang masih hidup dianggap berpotensi melakukan kebaikan. Sama tak warai resep-resep dari Rasulullah SAW. Saya ini sebetulnya memaksa, menjelaskan ini memaksa, karena saya inginnya jadi ulama yang kayak umumnya orang, nggak ideal lama. Tapi kan saya ditektir ilmunya itu ideal, jadi terpaksa saya jelaskan. Tapi kalau perilaku saya tidak akan ideal. Soalnya ngawur saatnya, mari kufuri pengiran nganggur balik cerita. Ada seorang wali, karena dia wali itu doa di multazam, ya Allah saya ini minta satu hal. Karena dia wali maka tidak minta uang, tidak minta jabatan, minta engkau takdir saya tidak pernah maksiat. Itu kan bagus sekali, minta doa ditakdir gak maksiat kan ada. Dari pengiran wali Syafi'i, fa'ena ada ukufur. Kata maksiat malah sifat ghafurku tak ada kok endi. Gambarnya pengiran ini sifat ghafurku rak nganggur. Malah tidak ada orang selain Nabi kecuali ditakdir tahu maksiat, dan sifat ghafur pengiran efektif. Paham apa? Lara sampean kan ghafure wong nggo kabeh. Dadi karek sadidul ikop. Karena maksiate sampean sering. Jadi sifat ghafure wis berlaku aktif. Saya karek nunggu sifat sadidul ikop. Paham ya? Itu beda dengan wali-wali. Sifat sadidul ikop mau aktif, mereka tidak punya dosa. Malah pangeran bingung gak kok sifat ghafure. Apa yang ada kok ghafur atau dosa didakoi saja dulu kok gak tahu masih jadi pangeran malah sing bingung. Nak kowe ora tau maksiat ghafur kok tak dakoni. Kok ora tau maksiat, wong iku ora tau apa? Didakoi saja dulu kok gak mungkin atau maksiat. Lah pangeran apa dakok ghafur kan syaratnya dosa sik. Sampeyan kan walian. Ghafure wis dintekno. Keseringan kepake, paham ya? Karek nopo? Karek saja dulu kok. Ya itu memang standar Tuhan. Semua Quran itu kalau nyeritakan gitu, Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Kau aku ceritani aku ghafurur rahim, tapi yo ceritani wa anna adzabi wal adzabul alim. Jadi Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adzabi wal adzabul alim. Kalau Nabi Ibrahim Nabi Muhammad inna rabbaka lasaril iqab. Pangeran cepat nyiksane, tapi wa innahu laghafurur rahim. Jadi dua sifat ini pasti aktif. Dan tentu ulama itu senang sifat ghafur itu ya meskipun aktif, tapi mereka tidak pernah ngambil fasilitas sifat nawa. Kalau baleni malih. Sehingga kayak Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika beliau pertama jadi khalifah, ini cerita di kitab Hayati Sahabat. Pertama dia jadi khalifah, orang mengira dia akan ngomong hal-hal yang besar, visi besar tentang negara, visi besar tentang izzatil Islam wal muslim.
Tapi ketika Umar pertama pidato begini, ayyuhal muslimun ayyuhan nas, ana, dari kata Siti Umar, ana hulamun min bani Makhzum, akulu min kholati, saya ini pemuda dari Bani Makhzum, kecil saya bisa makan karena bulik-bulik saya punya kebun kurma yang kalau saya memanen diobahi beberapa biji, dan itu menjadi kuti wahayati, menjadi saya bisa hidup. Terus wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang itu penasaran semua. Orang jadi khalifah pertama belum jadi Amirul Mukminin, pidatonya ngenang masa kecilnya ra kelar mangan, kelare mangan mergo buruh bulike, paham ya? Ngunduh kurma terus dikai tamarotin, beberapa kurma sing dadekno iso, dan itu saya pakai sampai ketemu Allah Subhanahu wa taala. Saya pakai misalnya sekarang saya mulia, misalnya kalau dibilang mulia ya ono sing nyuci, ono sing husnuzon, ono sing hormat, macam-macam sawangane, itu bodoh sekali kalau saya menikmati itu, bodoh sekali. Paling banter nikmati dicucuk dihormati itu apa? Tapi kalau nikmatnya bisa makan saat itu tuh nyawa. SBY jadi presiden prestasi, Gus Dur jadi presiden prestasi, tapi para presiden tetap mangan. Prestasi tertinggi adalah bisa makan selisat dirumti gojo-gojo. Makanya Umar mengingatkan, sebetulnya nikmat tertinggi saya itu tidak saat saya jadi khalifah, saat itu kok aku iso mangan, cara gak aku mati. Paham ya? Jadi itu luar biasa. Kita ini kan menjadi angkuh karena ngitung nikmat itu yang besar-besar, punya prestasi, punya. Kalau saya enggak ngitung nikmat itu kelar mangan gak mati, kan gampang. Sehingga saya tidak mudah kecewa karena tarifnya minimalis, gak gampang apa? Jadi misalnya kalau kapan-kapan kok Gus ini itu ngerasani jangan ngeten-ngeten. Oh aku ikut ya gak apa-apa. Kalau di status kiai kan seakan-akan ngomong sakral, seakan-akan mandi. Tapi nak tak status, oh makhluk itu ngomong ya sudah kan. Menjadi kan sudah distatuskan sebagai makhluk. Tentu makhluk statusnya layak dulu ala yang di sini ini penting. Orang-orang ahli tauhid tentu tidak punya kesusahan. Innalladzina qalu rabbuna wa tsummas taqamu. Mesti tidak ada kesusahan sama sekali. Misalnya ulama-ulama dulu mau mati ya tenang saja. Mati kedua itu mati paling menantang ya, menyenangkan sekali. Karena mati yang seru itu mati zaman Al-Adam. Misalnya saya kelahiran tahun 70. Tahun 40-50 kan belum ada saya. Itu mati yang sejati karena Al-Adam. Kenapa? Al-Adam tidak ada. Mati yang nanti itu mati yang petualangan karena saya mati setelah menyaksikan kekuasaan Allah, setelah husnuzon sama Allah, sehingga mati yang menuruti kerinduan akan ketemu sang kekasih. Makanya Jalaluddin Ar-Rumi ketika mau meninggal dan orang-orang muridnya nangis, dia marah-marah. Hei murid-muridku, betapa bodohnya engkau. Saat ini yang saya tunggu, saya sudah menyesal sampai Allah tidak senang. Aku kecewa waktu makhluk-makhluk kaya kowe. Saiki wis wayahe aku goleki kholik zat tak senengi malah mbok tangi. Cuk bodhone kowe. Saat-saat sing tenteni malah mbok tangi. Betapa aku lamanya menunggu kematian ini. Kok hidup itu keterpisahanku mbek Allah, kok ketemu kowe jare. Malane Jalaluddin Rumilah yang mengistilahkan mati itu malam pengantin. Makanya fal'an awanus sirok minkum wa awan wisol habibi. Ini saat yang indah karena ketemu dengan berpisah dari makhluk-makhluk yang tidak penting menuju sama Habib kekasihku. Dia misalkan mati itu malam pengantin. Semenjak istilah itu populer di Jawa anak ngipi jadi nganten takwilane mati. Itu filosofi sufi ya, filosofi apa? Begitu juga sahabat-sahabat dulu. Bilal mau meninggal, anaknya udah nangis. Bilal lagu ya, ditanya sama anaknya, kenapa anak-anak kamu nangis? Nantinya badai kabundut. Aku malah senang mati. Bukan nalkol akhibah Muhammad dan wafisbah. Aku nak udah ketemu nih, gue terus. Malah nak mati ketemu Nabi Muhammad. Bukan nalkol akhibah Muhammad dan wafisbah. Nah, dengan cara pandang begitu maka hidup itu enjoy saja. Ya saya sebenarnya keberatan pakai kelas ini, keberatan karena saya harus ngulang sampean-sampean. Ya makanya potensi kayak saya tentu mengurangi jadwal ketemu. Makanya saya mohon kalau tidak penting itu jangan sungkan. Anggap saja itu bagian dari hormat saya. Ya minimal sampai misalnya di dua sekretari gue jajan pentolak enam lopo mau kesuwan bareng malah repot. Terus ganggu wong anak peleleran pak. Nah misalnya sampai kepentak kok hukum,
Uang nak pinter hukumnya takokan ya ringan, takok kiai tangga paling bisa. Karena pertanyaan yang ringan tentu ya ringan-ringan saja kan. Gak perlu kiai kali sampean ora usah GR. Kalau pertanyaannya angel Gus kan sing iso jawab. Wong nak ra alim tahke, iku pertanyaane ya ora patimu. Tuh. Iku wis kangelan ngoten. Ini mboten ngenyek tapi padha enak. Padha apa? Makanya kalau latih, jadi hikam sendiri itu ada manhaj, ada metode. Kalau orang supaya tardo, liyakin lama tafrohubi, yakin lama tahsen. Anak saya itu kalau habis main pulang, itu saya seneng nyapol. Istri saya pernah jenis. Kalau anak mulai seneng ya, dek biro-biro, anakku gemelan di rumah, misalnya terus dia. Saya terus anakku lo main mulai itu seneng. Biro-biro anakku mulai di rumah. Dipanggil anak saya bapak lu senengnya tak boleh. Biro-biro ada saya manggil bapak. Jadi saya pakai standar minimalis kan. Saya tidak pernah pakai tarif. Dia anak yang dia dihormati orang. Sebab anakku sujud nih pangeran, ngerti pentingnya mau tasbih. Makanya anak saya tak namakan tasbih semua. Itu ya sudah selesai. Saya tidak pernah membanggakan anak saya jadi kayak besar dihormati semua. Mari gampang kecil. Ya, sekarang kan Sayyidina Umar. Saya pemuda dari Bani Makhzum. Yang kecilnya bisa makan karena buruh bulikku. Akal tuh tamarot. Wah itu saya baca tuh nangis betul. Betapa hebatnya Sayyidina Umar. Mengingatkan ulang bahwa nikmat tertinggi itu ya makan, karena makan kaitannya ya, orang jadi bupati enggak jadi bupati tetap makan. Jadi kalau nanti saya tarik minimalis sekali. Kalau orang sudah makan gitu lah Allah kata mudah sekali. Tapi kalau sampai tarifnya itu harus di mobil kudu sanggungnya akeh. Masuk gue mobil gak sanggup akeh. Barang gue sama akeh kudu gue penderek. Masuk kiri lu juga kok tanpa penderek. Tanpa penderek maju. Masuk orang kena dikeloli itu malah repot. Akhirnya gue buang aja. Harus selingkuh jadi sing we. Perkara meneh. Nuruti tahapan-tahapan duniawi makanya resep kalau ingin itu kan sholat, maksudnya sholat dihayati secara tauhid ya, dihayati secara tauhid. Misalnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu akan pasti Allah kata pasti mudah melihat alam ini ridho. Ini satu sekelumit di resep orang ulama yang saya meniru beberapa di kitab Hayati Sahabat, di kitab Hikam, dan meniru terutama semuanya sanad dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya suatu saat Nabi itu kagum. Abdullah bin Mas'ud itu jalan dan dikawal oleh beberapa malaikat. Terus Nabi itu heran. Ya kenapa itu selalu mengawal? Kata Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, inilah akhtu khutwatan illa wa azunnu alla akhtu wa ukhra wa ma akatu luqmatan illa wa azunnu alla alqam ukhra. Saya itu tidak pernah melangkah kecuali saya tidak pernah yakin apa betul saya bisa melangkah lagi. Jadi perlangkahnya itu dia iktimat Allah. Dan saya tidak pernah mengunyah satu punyaan kecuali saya tidak yakin apa betul saya bisa mengunyah lagi. Setiap punyanya tetap semuanya Bismillah, semua itu atas nama pertolongan atas kata Rasulullah. Orang kakak andaikan saya ada nabi terakhir itu jadi nabi. Jadi kemana? Makanya dulu nabi itu sering ngertikan, andaikan orang-orang kayak gitu itu ada nubuah, tentu mereka punya derajat nubuah. Jadi tidak jadi nabi tapi punya derajat nubuah. Nah orang yang cara berpikir gitu tentu tidak khawatir apa yang hilang dari dirinya, karena dia berkontrak dengan Tuhan hanya per menit per detik. Jika mempunyai resep al-mu'min yusiru sana Allah ayakuna li nafsihi dzakiran. Seorang mukmin yang sejati tentu kontaknya dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak pernah ingat dirinya sendiri. Kayak sampai napas umat tapiil, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, subhanallah. Selalu ana wong ngrasani masalah lali utange barang itu. Tapi yang jelas kan menjadi enjoy dengan dirinya sendiri. Paham ya? Menjadi enjoy dengan dirinya karena dia tidak sering punya kontrak dengan nah ini maksudnya Allah kamu janganlah Allah kata kamu pandang apa nak sholat terus kabul kajar apa nak sholat terus untuk duit ya karena cara pikir iso aja nak duit ya. Ini resep ya, dan resep ini dari ulama-ulama yang istinad ila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau Nabi itu memang cara pandang. Aisyah itu pernah ditanya,
Aisyah, saya ini ingin makan apa daging yang dari sahabat ini masih. Wah ya Rasulullah sudah habis karena tak kasihkan tetangga. Itu Nabi tidak marah-marah, malah bilang, kamu benar Aisyah, biru yang kamu kasihkan itu yang masih. Kau nak daging dipangan dewe kadang nuruti nafsu, nak dikekno wong sedekah nuruti perintah pengen. Jadi Kanjeng Nabi beneran Aisyah dagingnya ijek. Mungkin ana tiyang malah ijek, sing nggo sedekah malah sing ijek. Cara berpikir Nabi itu begitu. Tapi tahu-tahu disederhanakan sunnah Nabi serbanan. Nah, itu kan ya memang itu bagian dari sunnah Nabi, tapi sunnah seharga 10.000. Paham ya? Ya monggo mawon nak sampean sunnah Nabi serbanan gitu, tapi itu sunnah yang bisa dibeli dengan murah. Hakikatnya sunnah Nabi itu rata-rata bentuknya perilaku, napa? Sampean delok dawuh Aisyah tengene tiba berjanji, kana khuluquhul Qur'an wa shimatuhul ghufran yansahu lil insan wa yafsahu fil ihsan wa ya'fu 'anil dzambi idza kana fi haqqihi wa sababi. Kana khuluquhul Qur'an, Nabi ku akhlak dasare wis kaya Quran tok. Urusane akhlak. Wa shimatuhul ghufran, ciri utama sifatnya Nabi gampang nyepuro. Yansahu lil insan, dan Nabi punya niat pada seluruh manusia. Wa yafsahu fil ihsan, sering melakukan ihsan. Dan sunnah Nabi ngoten luwih sering kula Quran ya wis hafal mulang. Wasimatu Quran kula gampang nyebut sampean ngaji angop ora tau tamu. Yang sahulil insan kula bedina nate tiyang mulang. Wa yafsahu fil ihsan, ihsan tak gampang. Kula mulai ora tau itu sakmene kudu bodi wong dilo ya ora. Pokoke akhir kiamat ya madhep mulon ya sudah ya. Loh, itu kan dawuh Aisyah ketika ditanya kaifa kana khuluqu Rasulillah, dan itu semua dijawab oleh ahwal, oleh sebuah perilaku. Tidak ada Aisyah jawab nganggo atribut. Oh Nabi itu serbanan, tidak ada itu. Memang itu sunnah ya, itu sunnah kan, jangan salah paham ya. Tapi itu sunnah yang tidak dijawab oleh Aisyah, sunnah yang sampai jawab sendiri. Aisyah yang istrinya Rasulullah ketika ditanya kaifa kana khuluqu Rasulillah, beliau jawab kana khuluquhul Qur'an wa shimatuhul ghufran yansahu lil insan wa yaftahu fil ihsan. Semuanya akhwal. Wa ya'fu 'anil dhanbi idza kana fi haqqihi wa sababi wa idza biya haqqu wa lam yakun li ahadi mar'ahu badihatan haba wa idza ta'ahul miskinu ajaba yaqulul haqqa walau kana murra wa la yukmiru lil muslimin bisaw wala. Semuanya itu akhwal, satu perilaku sosial. Saya mengakui kalau serbanan sunnah, ya saya ngakui, tapi sunnah plus karena saya mewakili yang akhwal tadi, yang apa? Lah mungkin untuk sampeyan monggo kalau untuk misi sunnah. Tapi boy adil, ini bukan kritik buatan, yang meyakini serban sunat kan sudah banyak dan itu bagus. Tapi cobalah juga meyakini akhlalu Rasulillah. Makanya mansana sunnatan itu rata-rata ulama maknani siapa yang ikut sunnahnya Nabi. Rata-rata ulama nafsir akhwalu Rasulillah wa af'alu, perilaku sosial Rasul. Makanya terusannya wa idza ja'ahul miskinu ajaba, kalau dipanggil orang miskin ya datang. Ya maksudnya ada harus orang miskin manggil pas resepsi kawin boten. Misalnya orang wong larat kuwi di sepeda motor, wong larat iki ngeteroni puskesmas ya mbok terno. Wong larat loro yo nukono misale apa minyak kayu putih mbok tekani. Ora kok ngerti-ngerti mbok ngurusan walimatul urus sing wajib piye. Payah. Yo lan ada miskin aja ora ono hadise urusan walimatul urusan boten. Kalau orang miskin manggil ya, dalam riwayat hadis ya Nabi sering dipanggil orang miskin. Ya Rasulullah, mbok datang ke rumahku, ada apa? Terus ya Nabi, saya tuh ingin rumahku sengelek dengan nanti sholat tembiku. Ya Nabi datang sholat aja ya, ada jangan. Fi ayi makan dan arot tak andu solyafi. Kamu di tempat mana kamu senang sholat? Tembiku ya Rasulullah. Ya Nabi sholat. Sengitang ya waras kan. Kenangan be Nabi kok main tiga sholat. Nabi. Ambil yang tahu tanggung kiai pun sholat. Kon promosi anak-anakmu itu apa? Ya itu nggak nunggu kersane ketampi PNS. Padahal kiai ini dia anak era PNS. Kalau dulu kan sahabat ngundang Nabi itu ya gitu. Ya Rasulullah, saya itu ingin sekali engkau sholat di rumahku. Fatakhidahu musallan. Kemudian tempat yang pernah engkau sholati mau tak pakai musola pribadi. Makanya masjid kiblat
itu rumahnya sahabat, karena dulu Nabi pernah sholat di satu tempat, adalah ono perintah tahwilul kiblat itu di rumahnya sahabat. Sahabat dulu itu kalau ngaturin Nabi itu kenanya ingin Nabi pernah sholat di situ. Nah, ilmu ngeten ini muntah. Ya untungnya ten kula, jadi ono sing eling-eling memang. Memang kudu syukur ya, artinya syukur ya. Orang kayak saya itu tidak usah sampai dikte-dikte ngikuti hukum adat. Kalau ngoten sampean gelo mergo kula ora iso teko, kula ya gelo perkarane ulama kok mbok atur. Makanya saya sering guyon cerita, saya itu kalau di pasar Pandangan dulu itu anyaran boyong sering di pasar, ditanya sama Gus Ngalim di pasar, piye? Aneh ya aneh kuwi. Aneh bodohnya wong alim. Kadang masyarakat itu tidak sadar keanehan dirinya sendiri. Mereka enak saja merasa kalau orang alim ke pasar itu aneh. Mereka tidak sadar orang bodohnya wong alim ya aneh. Enak saja mereka mikir sepi. Faham ini supaya sampean la'alakan apa tar. Makanya untuk Rasulullah, Nabi itu sering ngendikan ana tamu hormati. Tapi etika mertamu di Rasulullah itu walakin idza du'aitum. Mertamu Nabi itu ditimbali. Walakin idza du'itum du'iya mabni majhul. Ketika kamu ditimbali jadi ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa ayyudzana lakum. Jadi untuk sowan Nabi itu nunggu di panggilan. Meskipun sahabat itu rindu Nabi, tidak berani sowan ke dalamnya Nabi. Kalau ingin ketemu Nabi di barno pas sholat jamaah, karena Nabi pasti keluar di masjid. Andai kan Nabi lima tamu di rumah, ora sido dadi Nabi. Aman nampa tamu.